sifat penyakit ini akan diwariskan ke anaknya. Sebaliknya juga seperti itu. Bila ayahnya mengalami penyakit kelainan, ibunya normal, akan diwariskan ke anaknya, ya. Kalau misalkan yang separuh itu, yang gambar separuh itu artinya ibunya pembawa sifat, ya. Ibunya pembawa sifat atau karir. Di sini karir itu bukan artinya wanita pekerja, bukan, ya, tetapi wanita pembawa sifat penyakit genetika. 12 kilo. Penyakit menurun pada manusia, ciri-cirinya penyakit ini dibawa oleh gen dan tidak menular, ya. Terdapat di dalam kromosom, tidak dapat disembuhkan atau kecil kemungkinan disembuhkan karena penyakit dari genetika, penyakit di dalam kromosom, ya. Dapat diturunkan kepada anaknya. Beda ya, ditularkan dengan diturunkan beda. Dapat diturunkan kepada anaknya melalui gen, ya. Lalu biasanya penyakit ini muncul bila genotipnya bersifat homozigot resesif atau bersifat gen letal. Sedangkan individu yang dalam keadaan heterozigot itu contohnya misalnya seperti pada seorang wanita karir, ya, wanita karir pembawa sifat, itu namanya heterozigot. Itu tidak wanita ini tidak sakit, wanita ini tidak kelainan, tetapi dia normal, tapi di dalam gennya dia membawa sifat. Contoh-contoh penyakit menurun pada manusia yaitu ada talasemia, darahnya berbentuk bulan sabit. Kita tahu ya, kalau sel darah merah normal itu kan berbentuk bulat, pipi, cekung bagian tengah. Tapi karena ini menderita penyakit talasemia, makanya seperti bulan sabit, otomatis fungsinya untuk mengikat oksigen akan berkurang, ya. Makanya orang menderita penyakit ini biasanya mukanya pucat-pucat, ya. Dia kekurangan sel darah merah, makanya sering transfusi darah. Lalu ada penyakit polidaktili yang jumlah jari tangan atau kakinya kurang melebihi dari batas normal. Kebotakan. Lalu hipertrikosis itu penyakit yang tumbuh rambut di daun telinga maupun di wajah, ya. Epilepsi penyakit tayan. Lalu anodontia itu penyakit yang tidak mempunyai gigi. Kita lihat sama-sama. Oke, kita lanjutkan lagi. Penyakit menurun ini dapat disebabkan oleh disebabkan oleh dua hal, yaitu satu, terpaut pada kromosom seks. Kromosom seks itu yaitu kromosom kelamin. Kalau pada wanita XX, kalau pada pria XY, ya. Jadi terpaut pada kromosom tersebut, XX atau kromosom XXY. Ada juga terpaut pada kromosom tubuh, autosom. Jadi kromosom itu ada dua macam. Satu, kromosom autosom atau kromosom tubuh. Lalu yang kedua yaitu kromosom gonosom atau kromosom sel kelamin atau seks, ya. Jumlah kromosom tubuh itu diploid. Kalau yang seks itu jumlahnya haploid. Setengah dari jumlah kromosom autosom. Penyakit yang terpaut pada kromosom X. Jadinya kalau kromosom X itu bisa kemungkinan yang terjadi pada pria maupun wanita. Karena pada pria dan wanita itu mempunyai kromosom X. Jadi penyakitnya terpaut pada kromosom X. Contohnya hemofili. Jadi hemofili itu bisa diderita pria, bisa diderita kaum wanita, ya. Darahnya sulit membeku. Jadi orang tersebut selama hidupnya harus tidak boleh sampai mengalami luka. Kalau luka nanti darahnya keluar terus-terusan, ya. Karena ini penyakit genetika, darahnya sulit membeku. Lalu buta warna. Buta warna ini terpaut pada kromosom X, ya. Umumnya sih yang menderita penyakit buta warna itu kaum pria. Kenapa kaum pria? Karena pada X-nya sudah kena, maka pria itu akan mengalami buta warna. Tetapi kalau wanitanya kromosom XX-nya kena, maka wanita pun bisa buta warna. Bila salah satu, maka
wanita itu pembawa atau karir, ya karir pembawa sifat penyakit buta warna. Lalu penyakit anodentia itu di mana orang tersebut penderita ini tidak memiliki gigi sejak lahir, ya. Dia mengalami kelainan genetik, yaitu tidak memiliki gigi. Tetapi untuk penyakit ini bisa diatasi, ya. Penyakit ini bisa diatasi dengan cara apa? Sekarang teknologi sudah canggih, berbagai macam gigi palsu bisa menutupi kekurangan yang ada. Lalu penyakit yang terpaut pada kromosom Y, kalau ini hanya diderita kaum pria. Wanita tidak mengalami penyakit ini karena wanita tidak mempunyai kromosom kromosom Y, ya, yaitu penyakit hipertrikosis di mana terdapatnya rambut pada telinga dan wajah. Nanti kita lihat fotonya sama-sama. Lalu webatoix, yaitu penyakit yang mempunyai jari pada selaputnya, jadi tangannya berselaput seperti bebek. Ya, kalau bebek itu berselaput gunakan untuk renang. Kalau manusia itu bukan untuk renang, memang dia mempunyai kelainan. Lalu hextgravion, ini penyakit seperti rambutnya seperti landak, jadi rambutnya berdiri-berdiri seperti jabrik gitu. Nah, penyakit yang kedua yaitu penyakit yang terpaut pada kromosom autosom sel tubuh, ya. Penyakit yang terpaut pada kromosom autosom itu contohnya penyakit albino, di mana albino itu tidak mempunyai pigmen kulit sehingga seluruh tubuhnya berwarna putih, ya. Warna putih kekurangan tidak ada malahan pigmen kulit. Orang yang menderita ini dia tidak peka terhadap sinar matahari, makanya kalau ada sinar matahari dia akan menutupi seluruh tubuhnya, ya. Kalau dia hendak pergi ke keluar, ya. Lalu penyakit polydactyly tadi yaitu penyakit penyakit di mana mempunyai jari atau jari kaki atau jari tangan itu lebih dari batas normal. Jadi biasa orang 10, dia melebihi dari 10, malah ada yang 12, ada yang 15 dan lain sebagainya. Tadi talasemia sudah dijelaskan. Ini contohnya gambar orang penderita penyakit talasemia di mana tubuhnya kekurangan sel darah merah karena sel darah merahnya berbentuk bulan sabit, seharusnya berbentuk bulat pipih, sehingga kemampuan untuk mengikat oksigen kurang, sehingga orang tersebut kekurangan oksigen, sedangkan oksigen itu sangat dibutuhkan oleh tubuh, ya. Jadi orang yang menderita talasemia itu biasanya 1 bulan sekali harus transfusi darah, ya. Berikutnya penyakit fenilketonuria atau FKO, ini penyakit di mana kondisinya kekurangan enzim fenilalanin hidroksilase, di mana enzim ini berfungsi untuk mengubah asam amino menjadi tiroksin. Tiroksin itu salah satu hormon yang mengatur perkembangan pada seseorang, mengatur perkembangan intelektual maupun perkembangan mental seseorang, ya. Bila seseorang kekurangan hormon ini, maka menyebabkan dia perkembangan intelektualnya di bawah dari normal, ya. Lalu kulitnya, pigmentasinya tidak normal juga. Dia punya pigmen kulit tetapi tidak normal. Rambutnya tidak normal juga, ya, seperti gambar tersebut. Dia mempunyai reaksi terhadap misalkan dia mendapatkan rangsangan, misalnya dapat rangsangan, dia meresponnya sangat lambat sekali, ya. Ini yang penyakit ibu bilang penyakit yang hanya diderita kaum pria. Kenapa? Karena ini terpaut pada kromosom Y, ya. Contohnya pria ini hanya terdapat di daun telinga. Beda dengan seperti ini, yaitu bukan hanya di daun telinga tetapi di wajah menutupi seluruhnya, ya. Contohnya ini, ibunya pasti pembawa penyakit tersebut sehingga anaknya menderita, ya. Anaknya menderita penyakit genetika tersebut. Dan ini webatoix yaitu penyakit di mana memiliki selaput pada kaki maupun pada tangannya, ya, berselaput, dan itu
uh, mempunyai pembuluh darah juga, ya, mempunyai pembuluh darah. Kalau ibu bisa nggak selaputnya digunting? Kalau digunting terjadi infeksi, karena ini penyakit genetika, ya. Lalu albino, ini yang terpaut pada kromosom tubuh, ya, kromosom tubuh autosom, yaitu albino. Papa mamanya normal, tetapi anaknya menderita penyakit albino, ya. Dan ini penyakit polidaktili, ini juga terpaut pada kromosom Y yang hanya diderita yaitu kaum pria. Ini contohnya, ya, jumlah jarinya seharusnya 5, tetapi dia ada 6. Seperti contoh pada bayi ini juga, ya, bayi ini jumlah jarinya melebihi dari normal. Kalau kita hitung nih ada 8. Jadi kakinya itu sebelah kiri 8, sebelah kanan 16. Padahal jumlah kaki sebenarnya ada berapa? Ada 10. Dan ini penyakit anodentia, itu penyakit yang terpaut pada kromosom X. Ini bisa siapa saja yang menderita, baik pria maupun wanita, ya. Kalau menderita penyakit ini, otomatis seumur hidup dia tidak punya gigi, ya. Ada tumbuh gigi, cuma tumbuh gigi 2, atau seperti contoh di gambar di bawah, giginya cuma tumbuh 3, ya. Ini penyakit kelainan genetika. Brachydactyly ini penyakit yang tidak mempunyai kuku. Botak, ya, botak juga penyakit ini bisa dialami, ya. Kalau kalian sekitar, coba kalian lihat orang di rumah papa itu apakah menderita botak, kemungkinan kalian anak kaki bisa menderita juga karena ada gennya, ya. Kalau buta warna itu bisa diderita kaum pria maupun wanita karena dia terpaut pada kromosom X. Kalau orang yang tidak bisa membaca angka-angka di sini, artinya orang tersebut menderita buta warna. Karena tulisan hurufnya itu gradasi. Kalau ini masih jelas, tapi yang seperti ini, angka yang di sini tidak terlihat dengan jelas, maka dipastikan dia bisa mengalami kelainan. Contohnya angka yang di sini atau angka yang 45 ini tidak terlihat. Ini dia penyakit thalassemia. Jadi ini normalnya bulat cekung bagian tengah, kalau ini berbentuk bulat sabit, ya. Jadi otomatis kemampuan untuk mengikat oksigen itu kurang, ya, sehingga orang itu kekurangan sel darah merah. Oke, dari yang ibu jelaskan ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Yuk, sekarang kita latihan soal. Yang mananya, Bu? Ya, silakan. Kalau pria itu berarti nggak mungkin jadi carrier kan, Bu? Dia cuma antara menderita penyakitnya atau enggak normal, ya kan, Bu? Iya, kalau pria itu tidak mungkin menjadi karir, karena kalau gen X-nya kena, maka langsung kena. Kalau wanita itu bisa jadi karir, yang karir itu tuh wanita. Kalau wanitanya kena, tapi normal, karena satu kromosomnya yang kena. Kan ada XX, kalau dua-duanya X-nya kena, baru menderita. Kalau misalkan pria, kalau X-nya kena, ya sudah. Sama dengan penyakit itu tadi, yang hanya terpaut pada kromosom Y. Nah, itu dia, kromosomnya itu hanya pria saja yang menderita. Yuk, kita lihat sama-sama. Perkawinan antara seorang pria hemofili. Perkawinan seorang pria hemofili dengan wanita karir. Tentukan sifat keturunan fenotip genotipnya, ya. Kita tulis, ya. Kita buat dulu. Sama. P1 itu parentalnya. Kita tulis pria hemofili menikah dengan wanita karir hemofili. Sekarang genotipnya siapa yang bisa? Kalau siapa yang bisa nggak ada yang jawab. Ibu tanya sekarang satu persatu. Saya, Bu. Oke, Dea. Kalau hemofili bagaimana? Yang hemofili itu yang prianya X,
XH kecil Y. Betul. XH kecil Y. Benar sekali. Karena penyakit ini terpaut pada kromosom yaitu Y. Lalu kenapa dia huruf H? Karena dia singkatan dari hemofili. Kenapa dia hurufnya kecil? Karena dia kan bersifat resesif. Betul sekali. Kalau karirnya bagaimana, Dea? Masih bisa lanjut? Yang karirnya wanita XH besar XH kecil. Betul, wanita XH besar XH kecil. Betul sekali. Ya, ini untuk genotip pada karir. Jadi kalau wanitanya hemofili, makanya H-nya ini bukan H besar, tapi H kecil. Kita lanjutkan lagi. Gametnya XH kecil memisah dengan Y, XH besar memisah dengan XH kecil. Kita buat tabel. Oke, coba Audrey. Audrey ini apa, Audrey? Apa, Bu? Ini apa? Seperti biasa perkawinan silang, ini dengan ini loh, ini dengan ini loh. Ini apa? XH besar, Betul, terus XH kecil. betul sekali. Artinya apa? XH besar, XH kecil, artinya apa? Itu lambang X itu lambang apa tuh? Karir hemofilia Betul. Siapa yang karir? yang XH besar, XH kecil. XX itu lambang kromosom siapa? hemofilia. Iya, lambang untuk kromosom siapa? Wanita. Betul, wanita bukan wanita karir hemofili. Betul sekali. Selanjutnya Beleza. Ini apa Beleza? Emang ada YHS? YHX. Oh, YHS. Kromosom pria itu apa? Y. Y dulu. Ini loh. X, H besar, Y. Artinya apa? Apa artinya? Brian, apa artinya Brian? X, H, ini kan X, H besar, Y. Artinya apa Brian? Brian, Ya, Bu. artinya apa? X, H besar, Y. Campuran. Campuran apa? Campuran? Tuh, nggak dipahami nih, nggak diikuti nih. X, H besar, Y. Artinya apa? Genotipnya X, H, Y itu genotipnya. Fenotipnya Pria normal, Bu. pria normal, betul. Selanjutnya Catherine Jova
Catherine Giovanna. Ini dengan ini. Sini. X H kecil sama XH kecil. Betul. XH kecil. Artinya apa? X itu lambang untuk siapa? Hemofilia. X itu lambang kromosom untuk siapa? XX. Perempuan. Jadi perempuan yang bagaimana? Yang memiliki hemofilia. Iya, penderita hemofili. Kenapa Catherine bilang hemofili, nak? Karena ada tanda H kecil. H kecil ya, karena gennya itu ada terpaut gen untuk kromosom itu terpaut H kecil, betul sekali. Selanjutnya Ibu lanjutkan ke Christina Angela. Ini apa? XH kecil Y. Artinya apa? Laki-laki hemofilia. Betul, laki-laki hemofili. Kita hasilnya ya, tadi sudah disebutkan oleh temanmu. XH besar itu artinya wanita pembawa sifat atau wanita karir hemofili. Lalu XH besar Y itu artinya pria normal. Lalu XH kecil itu yang disebut oleh Catherine tadi, betul, yaitu wanita hemofili. Lalu XH kecil Y artinya pria hemofili. Jadi kalau kita lihat di sini, perkawinan seorang pria yang hemofili dengan wanita penderita, maka anak yang lahir 50% menderita hemofili, 50% normal. Ya, walaupun wanita itu ada karir tapi dihitung dia normal. Ya, tapi gennya ada pembawa sifat. Ini untuk latihan soal pertama. Ada yang mau tanyakan tidak? Sekarang buta warna. Buta warna kita lihat sama-sama. Penyakit buta warna terpaut pada kromosom X juga. Latihan soal kedua. Oke. Di sini ada soal. Perhatikan peta silsilah dari keluarga Pak Budi yang memiliki riwayat buta warna. Tentukan genotip fenotip Pak Budi dan istrinya. Kita lihat sama-sama coba. Kalau lihat dari gambar, dari keterangan tersebut, ada yang anak laki-lakinya buta warna, yang D, dan ada anak perempuannya yang buta warna juga, yang C. Lambang kotak itu untuk pria, lambang yang bulat itu untuk wanita. Lalu ada anak perempuannya yang normal tapi karir, dan prianya normal, tidak menderita buta warna. Jadi anaknya buta warna ada 50%, 50%-nya lagi normal. Sekarang kita akan menentukan genotip dari orang tua tersebut. Sebelum kita menentukan, kita caranya sebagai berikut. Laki-laki buta warna genotipnya apa ya? Kalau laki-laki buta warna, Yohanes Kevin. Ya Bu, Ya. kalau Kalau laki-laki buta warna, apa genotipnya? X buta warna ya buta warna. Ya, X. Kromosomnya, genotipnya untuk kromosomnya itu apa? X buta warna Y. X buta warna Y. Ya. X, BW, B itu buta warna, hurufnya kecil ya, X buta warna Y, betul sekali. Oke, William Timothy, kalau wanita normal bagaimana genotipnya? Ya Bu, Kalau wanita normal, X A G
wanita normal? XY. SY itu untuk laki-laki. Oke, Ibu minta Hilary. Kalau Hilary bagaimana genotip untuk wanita normal? Hilary. Hilary. Hilary mendengar suara Ibu? Hilary? Hilary? Ya, Bu. Hilary, apa genotip untuk wanita normal? Oke. Nevan, untuk wanita normal genotipnya apa? Nevan. Kalau genotipnya kan, kalau kromosomnya kan wanita XX. Kalau yang normal itu bagaimana? Nevan. Ya, Bu. Apa? Apa? Apa Nevan? Hilary apa Hilary? Wanita normal. Apa Hilary? Itu di sini ada. XBW. Iya, XBW besar, bukan BW, semua juga XBW besar, XBW besar. Oke, Ibu minta selanjutnya Christopher, apa untuk wanita karir? Genotipnya. XBW kecil, XBW kecil, XBW kecil, X BW kecil. itu kalau XBW kecil itu buta warna karena gen XX-nya kena itu buta warna karena kan kecil dua-duanya. XBW besar, XBW kecil. Betul. Jadi XBW besar, XBW kecil. Kalau laki-laki normal yaitu XBW besar Y. Sedangkan wanita buta warna yaitu tadi XBW kecil, XBW kecil. Jadi ini genotipnya. Ya, ini genotipnya. Sekarang kita lihat bagaimana caranya kalau soal seperti ini. Caranya kita kalau misalkan contoh kita punya kalau anak laki-lakinya kena itu pasti diwariskan dari ibunya. Karena gen dari X ibunya. Kalau di sini wanita kena itu diwariskan dari ayahnya, tapi itu masih bersifat karir, otomatis sumbangan dari ibunya. Makanya ibunya otomatis membawa sifat. Ayah buta warna, ibunya membawa sifat. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya wanita ini cuma satu itu hanya karir, tetapi ini ada wanita yang kena. Jadi kita lihat di sini. Kalau yang prianya buta warna pasti dari wanitanya, ya. Kalau yang wanitanya itu kena harus dua-duanya dapat dari ayah dan ibu. Oke, kita buat,
ya. Ayah buta warna, ibu karir buta warna. Genotipnya tadi XBW kecil Y, XBW besar, XBW kecil. Gametnya XBW kecil memisah Y, ini XBW besar memisah XBW kecil. Kita bikin tabel. Ya. Oke. Oke, sekarang Ibu minta ke Octavio. Octavio ini apa Octavio? X besar BW, X BW besar, X BW besar, X BW kecil. Artinya apa? Artinya wanita karir. Betul, wanita karir. Ini dia, wanita karir yang F, anaknya F. Ya. Lalu Ibu minta coba Gisel. XBW besar Y. Artinya apa? Laki-laki normal. Laki-laki normal. Ini dia, anak laki-laki yang E normal. Ada anak laki-laki normal, ini dia yang E. Selanjutnya, Ibu minta Lovelit. XBW kecil, XBW kecil. Artinya apa? Wanita buta warna. Betul, wanita buta warna. Ini dia, wanita buta warna ini. Ya. Wanita buta warna yang C. Selanjutnya, Patrina. XBW kecil Y. Artinya, Laki-laki buta warna. laki-laki buta warna. Ini dia, yang D. Jadi, C ini dia genotip anaknya, D ini untuk laki-laki, yang E yang laki-laki normal, ini dia normal, dan yang ini untuk yang bawa sifat. Itu dia, seperti itu soalnya. Jadi kalau ada soal seperti ini kita lihat dulu, bikin dulu genotip anak-anaknya bagaimana, lalu kita lihat kok bisa anaknya seperti ini, pasti dari mana, diwariskan dari siapa. Oke. Ini ada di itu ya. Kita lanjutkan ke golongan darah. Tadi juga bahwa golongan darah itu ditentukan oleh gen dari orang tua, ya. Untuk penentuan golongan darah itu ada 3 jenis. Ada yang berdasarkan resus positif, negatif. Ada yang berdasarkan MN, zat MN itu. Ada juga berdasarkan dengan ABO. Kalau kita di sini akan membahas berdasarkan yaitu jenis yaitu ABO. Artinya apa? Yang dikemukakan oleh Landsteiner mengatakan bahwa golongan darah itu golongan darah menurut Landsteiner itu ada 4 berdasarkan ada tidaknya agglutinogen dan agglutinin di dalam sel darah merah dan sel darah dalam plasma darah, ya. Jadi agglutinogen itu yang terdapat di sel darah merah dan agglutinin terdapat di plasma darah. Berdasarkan ada tidaknya agglutinogen dan agglutinin pada seseorang, maka golongan darah itu dibedakan menjadi 4, yaitu golongan darah A, yaitu di dalam eritrositnya terdapat agglutinogen A, dan di dalam plasma darahnya mengandung antibodi beta. Sedangkan untuk golongan darah B, di dalam plasma darahnya mengandung agglutinogen B, di dalam eritrositnya mengandung agglutinogen B, di dalam plasma darahnya mengandung agglutinin beta alfa ya. Lalu kalau golongan darah AB
Di dalam aglutinogennya terdapat A dan B. Di dalam eritrositnya terdapat aglutinogen A dan aglutinogen B. Tetapi di dalam plasma darahnya tidak terdapat aglutinin. Ya, menurut teori ya, katanya orang golongan darah AB itu mudah sakit karena aglutininnya tidak ada, tapi sebenarnya itu tidak betul. Itu tidak betul, tergantung seseorang tersebut. Kalau dia bergolongan darah AB, dia hidupnya sehat, makan cukup, istirahat cukup, olahraga, maka dia tetap sehat, ya. Sedangkan golongan darah O adalah di dalam eritrositnya tidak terdapat aglutinogen, tetapi di dalam plasma darahnya terdapat aglutinin alfa dan beta. Jadi antibodinya tuh ada double, alfa dan beta. Ya. Kita lihat sama-sama genotipnya. Perhatikan sini. Ibu, Genotipnya nggak muncul. Ibu. Ya. Sudah? Ya, Bu. Kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Nah, golongan darah A nih. Golongan darah A ini yaitu ditentukan dari gen, yaitu IA. IA itu apa? A itu yaitu aglutinogennya. Sedangkan I itu singkatan dari isoaglutinin. Ya, yaitu sifat keturunan golongan darah yang dibawa oleh protein. Maka ditulis dengan I. Ini artinya dia bergolongan darah A homozigot. Lalu ada juga IAIO, artinya di dalam darahnya itu bergolongan darah A, tetapi dia bersifat heterozigot. Sedangkan golongan darah B itu IBIB, artinya yaitu di dalam darahnya terdapat aglutinogen B. Ya, aglutinogen B yang terdapat di dalam isoaglutinin. I itu menunjukkan kegolongan darah ya, pengeluaran sifat. Ini disebut dengan yaitu homozigot, golongan darah B homozigot. Sedangkan IBIO itu artinya di dalam darahnya mengandung aglutinogen B, tetapi dia bersifat heterozigot. Kalau golongan darah AB itu di dalam aglutinogennya ada A dan B, ya, dan ini bersifat heterozigot, tidak ada homozigotnya. Kalau O kebalikannya, kalau golongan darah O yaitu IOIO, artinya di dalam darahnya itu tidak terdapat aglutinogen, ya, tidak terdapat aglutinogen, maka dia bersifat homozigot. Oke, sekarang kita ambil contoh. Seorang pria golongan darah A heterozigot. Perhatikan, seorang pria bergolongan darah A heterozigot menikah dengan seorang wanita bergolongan darah AB. Tentukan golongan darah anak mereka. Maka kita tulis fenotipnya dulu, yaitu sebagai pria bergolongan darah A menikah dengan seorang wanita bergolongan darah AB. Oke, Ibu minta coba untuk Darren. Kalau genotipnya orang tuanya apa? Itu pria itu, Darren. Ya, kalau darah abu. Iya, apa nak? IA. IA itu golongan darah A homozigot. Oh, Kan itu IAIO. betul, IAIO, betul sekali Darren. Oke, kalau untuk golongan darah AB Ibu minta Gisel. Gisel apa Gisel?
IB. Betul, IAIB. Sekarang kita tulis gametnya IA, IO memisah, IAIB memisah. Kita bikin tabelnya. Ya. Oke, Ibu minta ke Edward. Edward ini apa Edward? Edward. Ya, Bu. Ya. IA, Bu. Artinya golongan darah apa? Golongan darah A. Betul sekali. Oke, selanjutnya ke Evom. Evom itu apa Evom? Ini. IA, IO, Bu. Artinya apa? Artinya golongan darah A. Betul, golongan darah A. Betul. Yang heterozigot. Selanjutnya silakan Skyler. Ini apa Skyler? IAIB, Bu. Artinya apa? Golongan darah AB wanita. Betul, golongan darah AB. Benar sekali. Selanjutnya Edward. Ini apa Edward? Ya, Bu, itu golongan darah IB, IO, Artinya golongan darah B. B. Oke, betul sekali. Jadi anak mereka yaitu mempunyai golongan darah A ada 50%. IAIO itu golongan darah A 50%. Lalu ada anak bergolongan darah AB 25%. Lalu ada anak yang bergolongan darah B yaitu 25%. Oke, itu caranya. Apakah kalian paham? Ada yang mau ditanyakan? Bisa lihat slide yang tadi lagi nggak, Bu? Yang mana? Yang ini. Yang ini baru. Iya, yang ini, iya. Oke, ada yang mau tanyakan? Yang mana mau ditanyakan? Berarti nggak ada anak keturunan golongan darah O, dong? Tidak ada. Tidak ada anak berketurunan darah O. Tapi kalau misalnya ayahnya A heterozigot, ibunya AB, pas anaknya bergolongan darah A itu 50%, AB itu 25, B itu 25. O-nya tidak ada. Pertanyaan Ibu, ada pasangan suami istri, suaminya golongan darah A, istrinya golongan darah B, anaknya O, bisa nggak terjadi? Bisa. 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 Kalau Bisa. sama-sama heterozigot. Betul Kevin, benar, sama-sama heterozigot. Jadi bisa lahir anaknya O. Jadi jangan beranggapan saya kok mama papa saya golongan darah A 1B kok saya O. Jangan kata-kata jangan-jangan itu dihilangkan. Itu bisa terjadi. Bisa lahir golongan darah O. Ya. Oke. Ada lagi yang mau tanyakan? Kalau tidak, yuk kita ke Quizzes. Silakan kalian masuk ke Quizzes. Buka aplikasi Quizzes. Sudah? Ibu ingatkan lagi bahwa untuk wanita itu bisa bersifat karir. Kalau pria nggak ada bersifat karir. Oke? Bu, saya izin ke toilet ya, Bu. Oke.